Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Merinding ya, melihat jutaan orang tertuju kepada Anies Baswedan hari ini begitu ya. Pidato-pidato yang luar biasa, bikin merinding sekali begitu. Bayangkan begitu, bagaimana tidak merinding begitu ya. Teriakan Anies Baswedan, presiden menggema begitu saat Anies Baswedan menyampaikan pidatonya begitu ya. Apalagi meluruskan ya, menegakkan keadilan ya. Ya, inilah yang kemudian menjadi cikal bakal ciri khas Anies Baswedan selama ini begitu. Dari segi ekonomi ya, apalagi dari segi survei-survei yang kemudian muncul di urutan ketiga, bagi Anies Baswedan tidak menjadi masalah. Di 2017 Anies Baswedan bahkan tidak pernah menang ya, versus survei ya melawan Ahok di 2017, tapi nyatanya menjadi juara. Kan begitu logikanya begitu. Dan bahkan Anies Baswedan meluruskan dan menegakkan keadilan ya. Inilah yang kemudian banyak sekali ya, kemudian ekonomi kita di Indonesia begitu melihat bahwa ada yang memang tidak ada kemajuan begitu kan ya. Akhirnya Anies Baswedan menyinggung hal itu begitu. Ini sangat luar biasa, merinding dari pidato-pidatonya begitu kan ya. Bahkan ya banyak sekali pro dan kontra. Tetapi melihat dari komentar-komentar netizen terlebih dahulu, banyak pro dan kontra seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen, merinding teriakan Anies presiden menggema di tenis indoor Senayan ya. Ini merinding soalnya yang berteriak gaib kagak ada orangnya. Inilah komentar-komentar para buzzer dan cebong. Kenapa kok Anies Baswedan ketika pidato diserbu oleh para buzzer dan cebong begitu kan ya? Karena pada hakikatnya ya orang-orang seperti mereka itu ya, kenapa? Ya karena takut begitu kan ya. Karena takut mungkin ya junjungannya akan kalah atau apa begitu ya. Bahkan ini banyak sekali ya dipermasalahkan begitu ketika Anies bertemu dengan relawan-relawannya, ada apa? Walaupun ya sebelumnya banyak yang kemudian ingin mencegah acara ini tidak sukses begitu, diarahkan berbagai hal begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah malah kesuksesan luar biasa begitu ya. Ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan sungguh luar biasa menyampaikan menyampaikan pidatonya, dan bahkan beberapa orang menyinggung di situ begitu. Ini tanda-tanda dukungan dan keinginan rakyat yang kuat terhadap perubahan semakin jelas terlihat ya. Tak perlu lembaga survei untuk melihat elektabilitasnya yang semu. Cukup dengan membeludaknya masa yang hadir di setiap acara sangat membuat ketar-ketir. Betul. Jadi ketika Anies Baswedan berpidato diteriaki presiden, luar biasa begitu ya. Merinding, jutaan orang tertuju kepada Anies Baswedan begitu ya. Walaupun Pak Ganjar sudah sana sini begitu berada di daerah begitu ya, seolah-olah tidak ada gunanya begitu kan ya. Masih kalah dengan acara Anies Baswedan, padahal itu masih acara ya pembentukan relawan Anies begitu ya. Tapi bukan secara skala besar begitu kan. Masih hanya satu relawan saja. Bagaimana kalau ini dikumpulkan begitu ya? Sebanyak sekitar 1000 relawan di situ ya, 1000 relawan dalam artian dalam satu gabungan bisa menjadi satu. Wah, ini bahkan menjadi jutaan yang hadir di situ begitu. Ini sangat menarik sekali begitu, apalagi Anies Baswedan melihat dari ketimpangan yang ada di Indonesia begitu kan dia. Bahkan ya Pak Anies biarpun surveinya yang terakhir toh di lapangan tetap gemuruh, mantap, luar biasa begitu. Jadi ini optimis bahwa kemenangan Anies Baswedan sangat luar biasa begitu ya. Bahkan ini disebutkan survei di bawah, tapi rakyat selalu membludak setiap kunjungan Pak Anies, yang surveinya tidak akurat ya. Ya ngapain kita harus masih percaya terhadap survei-survei itu, kan begitu logikanya. Ya Anies Baswedan pernah menyinggung ya, memang dia kerap selalu posisi di urutan ketiga, tapi begitu di 2017 kok menjadi juara, kan begitu logikanya begitu. Akhirnya ya para survei-survei itu ya, tukang ngibul dan sebagainya ya, bisa saja itu adalah ya, karena memang tergantung siapa sponsornya, kan begitu logikanya begitu. Ini sangat menarik sekali, tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, merinding teriakan Anies Baswedan ya, presiden menggema di tenis indoor Senayan ya. Ini dikutip dari TV One News ya.
Jakarta, TV1news.com, ribuan orang menyaksikan deklarasi pengukuhan amanat Indonesia Anies di Stadion Tenis Indoor Senayan. Bayangkan, ini masih pengukuhan satu relawan saja begitu, yang namanya Anies begitu ya. Amanat Indonesia Anies ya. Bagaimana kalau semua relawan berkumpul di situ? Wah, pasti jutaan begitu ya. Ini masih satu pengukuhan satu deklarasi relawan aja sudah seperti ini begitu. Bahkan tampak dari pantauan TV1news.com ya, saat Anies Baswedan memasuki arena tersebut ramai yang meneriaki dengan menyebutkan Anies Presiden. Anies Presiden, Anies Presiden, Anies Presiden. Teriakan rakyat yang menggema saat melihat Anies memasuki gedung acara tersebut. Padahal acara tersebut begitu kan tidak skala umum begitu, hanya orang-orang tertentu yang mengisi di form itu begitu kan. Semeriah itu, bayangkan bagaimana kalau umum sifatnya. Wah, ini tambah jutaan orang akan menonton begitu di situ, begitu bertemu langsung dengan Anies Baswedan. Saya aja tidak sabar begitu ya. Beberapa kali ketemu dengan Anies Baswedan, saya ingin berjumpa dengan Anies Baswedan. Ya, sangat luar biasa begitu gagasan-gagasannya begitu kan. Ya, jarang ya Pak Ganjar dan Pak Jokowi mana bisa bawa pidato seperti itu begitu ya. Tak hanya itu saja, sebagian orang pun mengucapkan takbir saat Anies Baswedan memasuki kawasan yang nantinya dirinya akan berpidato soal kebangsaan. Bahkan sebelumnya diberitakan bakal calon presiden capres di 2024, Anies Baswedan mengatakan bahwa dirinya tak ambil pusing perihal siapa calon wakil presiden cawapres yang akan mendampinginya. Bahkan menurut dia, menghadapi pemilihan presiden Pilpres di 2024 nanti ada agenda yang besar perlu diperhatikan daripada sekedar nama cawapres. Ya, terus soal wakil saya rasa lebih besar ya daripada itu karena ini bicara tentang agenda dan tentang nama-nama, ujarnya DTB Simatupang, Jakarta Selatan. Artinya apa? Artinya selama ini Anies Baswedan sangat luar biasa sekali menunjukkan keberhasilan di DKI Jakarta begitu ya. Dia bahkan menyinggung ya apa yang dia lakukan ya di Jakarta. Ada sebuah pulau begitu kan, cerita Anies Baswedan yang ada di Jakarta itu masih jauh di situ begitu ya, yang kemudian ya belum tersentuh listrik, belum tersentuh PDAM ya. Untunglah Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta. Akhirnya apa? Tersentuhlah di situ. Ya, melihat dengan ini narasi-narasi yang dibangun oleh Pak Anies Baswedan, ternyata di era Pak Jokowi dan di era Ahok begitu ya, mana mungkin ya masih memberikan satu dampak positif kepada masyarakat begitu kan ya, biar merasakan apa yang dia rasakan seperti rakyat DKI Jakarta begitu. Akhirnya di pulau itulah dengan Anies Baswedan ya, kemudian listrik masuk menikmati, air juga sama dengan setara begitu ya. Artinya apa? Artinya menunjukkan bahwa keberhasilan Anies Baswedan selama ini menunjukkan eksistensi yang sebenarnya begitu ya. Karena pada hakikatnya banyak di luar sana banyak yang tidak suka dan tidak tahu terhadap kinerja Anies Baswedan ya. Dengan pemaparan tadi menunjukkan bahwa DKI Jakarta itu adalah mengalami kenaikan keberhasilan luar biasa dibandingkan dengan kepemimpinan Pak Jokowi pada waktu itu, apalagi si Ahok begitu ya. Karena masih banyak masyarakat yang masih belum tersentuh, masih banyak belum merasakan kebahagiaan setara dengan orang-orang yang besar di situ. Akhirnya Anies Baswedan ya mengklaim bahwa di DKI Jakarta menunjukkan setara, baik yang miskin dan yang kaya semuanya di tatanan yang sama begitu ya. Juga merasakan ya PBJS, kesehatan, terus kemudian air, terus kemudian PDAM dan sebagainya begitu, listrik begitu ya, juga sama begitu ya. Akhirnya apa? Dengan adanya Anies Baswedan memberikan satu statement bahwa sangat luar biasa sekali begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.